A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita melanjutkan lagi pertemuan full online ya, kelas full online mata kuliah tipografi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi tipografi, fungsi, tujuannya, dan pengertian tipografi menurut beberapa ahli. Nah, saya berharap teman-teman tetap mengingat semua materi-materi yang telah saya sampaikan. Nah, kali ini kita masuk ke pokok bahasan baru, yaitu pembahasan yang paling penting, yang paling mendasar pada mata kuliah tipografi. Jadi, tolong disimak dengan baik. Kalau merasa perlu yang ada dicatat, kalian catat. Ya, siapkan kertas, siapkan buku, atau siapkan buku catatan kalian untuk menuliskan hal-hal yang penting dari apa yang saya sampaikan. Atau jikalau memang tidak perlu mencatat, merasa tidak perlu mencatat, kalian bisa ingat bagian video, timeline mana yang kalian lupa sehingga kalian bisa play ulang video dari kelas online tersebut. Nah, jenis tipografi atau jenis huruf. Kita baca bersama, kemudian kita jabarkan satu persatu dari apa yang kita bahas hari ini ya, teman-teman ya. Saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Jadi dalam perkembangannya, sebelum ada komputer, terlebih adanya program-program standar grafis, seni tipografi dikerjakan dengan metode tradisional. Ya, jadi di sini dinyatakan tipografi dulu diciptakan karya tipografi dengan metode tradisional. Jenis huruf yang ribuan buah karya para type designer sebaiknya perlu dikenali oleh setiap ahli tipografi. Tugas untuk menghafal yang begitu banyak merupakan pekerjaan yang tidak mungkin. Nah, ini seperti yang saya bahas kemarin ya teman-teman ya. Jadi setiap saat bahkan setiap waktu jenis font itu akan selalu bertambah. Ya. Nama-nama font baru itu pasti akan bertambah. Dari yang lokal sampai di luar ya, apalagi di negara-negara barat ya, di negara-negara maju, khususnya negara-negara yang sudah mantap industri kreatifnya, pasti mereka memiliki font yang sangat beragam. Bahkan di home industry atau studio-studio khusus, ya studio komik, home entertainment ya, mereka memiliki font khusus milik mereka sendiri ya, sebagai perwakilan dari brand milik mereka. Jadi mereka harus memiliki pembeda. Oleh karena itu mereka menciptakan font khusus milik mereka sendiri. Jadi sangat banyak sekali ya font. Kalau sudah jumlah mungkin bisa ribuan atau mungkin miliaran. Sangat banyak sekali font. Agar memudahkan mengenal terhadap berbagai jenis huruf, maka perlu adanya penggolongan atau pengelompokan huruf. Bila diperhatikan dari bentuk struktur gambar huruf, dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu kelompok serif, sans serif, dan fantasi. Ini harus dipahami nih teman-teman. Jadi kurang lebih ada 3 huruf ya, jenis dari huruf ini. Serif, sans serif, dan fantasi. Ini ada ilustrasi, akan saya jelaskan setelah ini ya. Yang pertama adalah serif. Nah, inilah contoh huruf serif ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Inilah contoh huruf serif. Serif merupakan salah satu tipografi yang paling direkomendasikan karena jenis huruf paling klasik. Ada kesan tersendiri jika membaca rangkaian huruf ini seperti ada kesan klasik dan luwes.
Gaya huruf Roman dan Bodoni termasuk ke dalam jenis serif, di mana perbedaan yang ada sangat tipis. Huruf Roman lebih memiliki keterbacaan tinggi, sedangkan huruf Bodoni ketebalannya tidak terlalu tegas. Nah, jadi perhatikan dulu teman-teman, ciri-ciri huruf serif di sini ya, dia memiliki lengan dan kaki. Nah, ada bagian yang seperti ini. Ya, saya coba zoom. Nah, tanda dengan lingkar merah ini yang menjadi ciri dari huruf serif. Dia memiliki lengan dan kaki. Nah, asal kata serif ya, ini dari salah satu buku ya, buku tipografi dinyatakan bahwa sebenarnya sedikit absurd ya sejarahnya ya. Kalau teman-teman ingat di film cowboy ya, atau di dunia barat zaman dulu ya, ada cowboy, ada sheriff ya kan. Nah, kalian pasti sudah kenal topi sheriff. Nah, konon katanya bentuk lengan dan kaki ini mirip dengan topi milik sheriff ya. Nah, ini bagian ininya. Nah, jadi oleh karena itu disebut dengan font serif. Jadi ini bagian lengan dan kaki. Misalkan ini huruf R, ada bagian lengan, ada bagian kaki. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Diingat-ingat cirinya. Jadi kalau misalkan ditanya apa ciri-ciri font serif, itu font yang memiliki lengan dan kaki. Nah, itu pengertian singkatnya. Baik, kemudian ciri-ciri dari font serif itu dia biasa digunakan untuk media-media yang diarahkan untuk media-media cetak ya, seperti buku, seperti novel, seperti majalah. Karena apa? Saat serif ini dideretkan ya menjadi sebuah garis huruf, ya bagian bawahnya, bagian kaki ini membentuk seakan-akan membentuk garis, seakan-akan membentuk garis, memudahkan kita dalam membaca huruf dalam ukuran kecil. Oleh karena itu font serif ini memang dirancang untuk karya-karya desain atau buku pelajaran atau textbook yang memang dirancang untuk dibaca dalam bentuk cetak atau ukuran yang relatif kecil. Bukan untuk reklam, bukan untuk poster yang memiliki ukuran yang relatif besar. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, dalam perkembangannya, ya klasifikasi ini bisa bertambah ya, teman-teman ya. Tetapi ciri-ciri font itu ada 3. Nah, di sini ada tambahan ya klasifikasi fontnya. Di sini disampaikan adanya Egyptian. Nah, berikut adalah contoh dari font Egyptian. Ya. Nah, sebenarnya Egyptian ini kalau kita amati bisa masuk ke kategori serif. Nah, kita baca kenapa dia menjadi klasifikasi yang sedikit berbeda. Sebenarnya jenis Egyptian termasuk dalam kelompok serif ya kan? Hanya saja bentuknya cenderung besar. Sering dipakai untuk memberikan penekanan serta penegasan pada sebuah kata atau pesan. Memiliki kesan kokoh, kuat, dan stabil akan muncul dengan sendirinya saat membaca huruf ini. Biasanya sering digunakan pada desain periklanan karena menarik perhatian dan lebih mudah dibaca jarak jauh. Nah, jadi kalau teman-teman ya, jadi namanya ilmu dan dunia desain, dunia industri, dunia kreatif itu pasti berkembang. Huruf serif yang sebelumnya memang dirancang untuk dibaca dalam ukuran kecil, ya, akhirnya tercipta Egyptian, di mana walaupun dia bentuk serif, tapi bisa dibaca dengan ukuran besar dan jelas. Nah, contohnya huruf Egyptian, tipe Egyptian seperti ini. Nah, ini perhatikan contohnya ya. Egyptian dengan tampilan besar serta cukup tebal sering dipakai pada judul, logo, dan header. Ya, nah ini memiliki kesan kokoh, kuat, dan stabil akan muncul dengan sendirinya saat membaca huruf ini. Ya, sering dipakai untuk memberikan penekanan serta penegasan pada sebuah kata atau pesan.
Memiliki kesan kokoh, kuat, dan stabil akan muncul dengan sendirinya saat membaca huruf ini. Biasanya sering digunakan pada desain periklanan karena menarik perhatian dan lebih mudah dibaca jarak jauh. Egyptian dengan tampilan besar serta cukup tebal sering dipakai pada judul, logo, dan header. Tidak heran dengan tampilannya, maka akan lebih mudah menjadi pusat perhatian jika digunakan. Nah, kita ingat ya prinsip dari nirwana juga ya, harus ada point of interest, harus ada pusat perhatian. Kalau logo, walaupun logo itu hanya satu objek ya, tetapi dalam visual pembentuk logo itu bagaimana yang menjadi pusat perhatian. Harus ada minimal ada satu huruf atau bentuknya atau keseluruhannya yang menjadi pusat perhatian. Nah, ini jenis yang ketiga ada sans serif ya, teman-teman ya. Ini perhatikan. Tadi ada serif, ada sans serif. Nah, sebelum kita baca ya, perhatikan dulu ini contoh-contoh dari sans serif. Pasti sudah familiar ya. Ini contohnya adalah font Arial. Oh ya, tadi yang contohnya huruf serif salah satunya Times New Roman. Ya, Times New Roman. Nah, ini sekalian saya sampaikan tugasnya. Silahkan teman-teman nanti bisa sambil riset, cari referensi. Silahkan dikumpulkan ya untuk tugas pribadi kalian. Ya, tugas pribadi kalian silahkan mencari setidaknya 10 jenis font serif, 10 jenis font Egyptian, dan 10 jenis sans serif. Jenis font yang selebihnya saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita baca dulu pengertian font sans serif, kemudian kita bedah ya. Sebenarnya sans memiliki arti tanpa, sedangkan sans serif menunjukkan ketidakadaan bentuk serif pada hurufnya. Jenis ini memiliki tampilan lebih simpel namun memiliki tingkat keterbacaan yang sangat cepat. Sering direkomendasikan dalam tipografi, ada kesan simpel, bersih, modern, efisien, dan familiar pada berbagai visual. Sering digunakan sehari-hari pada berbagai tampilan di layar termasuk dalam paragraf panjang. Ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Sering digunakan sehari-hari pada berbagai tampilan di layar termasuk dalam paragraf yang panjang. Nah, kalau layar itu kan biasanya kadang orang melihat layar itu dalam jarak jauh. Ya, dalam jarak jauh dia memang harus dituntut untuk menggunakan font yang tanpa lengan dan kaki. Kalau dalam jarak jauh dia font menggunakan lengan dan kaki justru malah nggak kelihatan teman-teman. Coba kalian praktekkan melihat huruf Times New Roman. Ya, kalian buka buku novel kalian baca jarak yang sangat jauh ya, misalkan 20 meter misalkan. Nah, tentu itu nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita misalkan melihat televisi, ya kan, ada iklan dengan teksnya ya yang seringnya menggunakan huruf sans serif. Nah, orang yang sudah tua pun juga masih bisa membaca, ya kan? Seperti itu ya teman-teman ya, contohnya analoginya seperti itu. Nah, sekarang perhatikan, cermati baik-baik teks ini. Nah, sudah mulai bisa membedakan ya antara serif dan sans serif. Nah, silahkan dicermati dulu. Oke, sudah ketahuan ya. Nah, jadi bisa terlihat hampir sama tetapi berbeda. Nah, jadi orang kalau seorang desainer kalau melihat font ya sudah bisa membedakan antara jenis satu dengan yang lainnya. Jadi sekedar teman-teman tahu mana yang serif, mana yang sans serif, kalian sudah bisa membedakan jenis font dan tahu di mana letak font tersebut. Ya, kapan saya menggunakan font ini ya untuk poster, untuk buku pelajaran.
untuk buku tutorial, untuk menjadi subtitle, ya, untuk menjadi tulisan pada menu program. Nah, harus tahu. Ya, jangan asal pilih font. Ya, jangan asal pilih font. Dan ingat juga ya, mata kuliah nirmana di mana ada komposisi warna, ya, prinsip warna, ya, ada prinsip warna analogus misalkan. Kalian jangan memilih font dengan warna-warna yang cerah dalam komposisi yang tidak tepat. Ya, bikin capek ya penglihatannya ya. Misalkan teksnya dalam jumlah yang banyak, alinenya banyak, kalian beri dengan warna yang merah primer atau kuning primer. Nah, itu sering terjadi bagi orang-orang yang kurang paham desain. Pikir mereka menciptakan tulisan yang jelas, mencolok, tetapi sebenarnya itu nggak nyaman dibaca. Ya, bisa saja misalkan pilih background yang lebih gelap, ya, atau misalkan sekedar monokrom aja. Kalau memang tujuannya untuk mudah dibaca, ya, backgroundnya lebih gelap, teksnya berwarna putih, nggak usah pakai list, itu sudah sangat mudah untuk dibaca. Atau sebaliknya, backgroundnya warnanya putih, ya, depannya teksnya berwarna hitam, berikan sedikit opacity pada visual pendukung pada background, udah gampang, ya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh-contoh brosur yang baik kalau kalian sudah menghafal 3 jenis font ini. Nah, ini kita fokusnya ke serif dan sans serif dulu ya, teman-teman ya. Nah, silakan diperhatikan lagi. Nah, perhatikan bagian ini. Nah, sudah kelihatan ya perbedaannya ya. Oke, jadi kurang lebih itu perbedaan dari serif dan sans serif. Sans serif berarti bisa kita artikan huruf yang tidak memiliki lengan dan kaki. Seperti ini ya, ada Arial Black, ada Impact. Kita coba cari font yang familiar. Coba kita bedakan. Kita buka di sini. Jadi saya buka Photoshop aja, yang tampilannya lebih nyaman ya. Saya coba membuat teks dalam ukuran besar. Seperti ini ya. Bentar ya, loading ya.
masih loading ya. Semoga segini cukup ya. Saya perlebar dulu spasinya. Nah, misalkan segini spasinya. Nah, perhatikan. Nah, ini salah satu contoh huruf serif ya. Nah, ini adalah Times New Roman. Nah, ini teman-teman, huruf serif. Sekarang kita melihat contoh font yang lain. Nah, ini adalah Trayan. Nah, ini bisa masuk serif atau bentuk yang lainnya ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tahu pengertian yang jenis bentuk dan pengertian dari font fantasi atau script, nah nanti kalian bisa membedakan mana yang serif, mana yang sans serif. Jadi ada pun di luar klasifikasi serif dan sans serif yang memiliki lengan dan kaki, tapi dia berbeda. Seperti yang saya sampaikan ya, literatur itu, ilmu itu selalu berkembang. Seperti tadi yang asalnya tadi dalam buku yang kita bahas sebenarnya hanya ada 3 jenis font, ada fantasi, teks, fantasi, serif dan sans serif. Tapi tadi ada sisipan Egyptian ya. Coba kita fokus yang serif dan sans serif. Nah, ini masuknya trebuchet ya, trebuchet. Nah, ini termasuk jenis sans serif, tidak memiliki lengan dan kaki. Sekarang ini TW-Chen. Ini juga tidak memiliki lengan dan kaki, berarti tipe sans serif. Sekarang kita coba lagi cari font. Nah, ini bisa masuk di luar klasifikasi. Ya, di luar dari kategori serif dan sans serif. Ya, berarti sudah ketahuan masuknya fantasi ya. Nah, ini juga masuknya fantasi. Nah, ini Verdana. Dia masuknya ke sans serif. Ketahuan ya, ini masuk apa? Nah, ini masuknya apa? Apakah serif sans serif? Nah, bisa kita nantikan materi selanjutnya. Nah, ini kita fokus ke serif dan sans serif dulu. Nah, ini WPS ya. Ini masuknya sans serif. Ini saya sering pakai ini. Font ini ya. Jadi kadang kita jangan cari font yang heboh ya. Jangan cari font yang terlalu abstrak, terlalu fantasi. Kita harus sesuaikan dulu konsepnya. Ya, jadi kebanyakan kalau teman-teman kita mungkin yang belum paham desain ya, untuk menunjukkan tulisan yang unik pasti milih yang font yang berbeda. Padahal bukan harus seperti itu, nggak masalah pilih font yang berbeda, tapi kita harus sesuaikan konsepnya. Terbukti ya, banyak brosur yang elegan, indah, bagus, cukup hanya dengan menggunakan Arial Black ya atau WPS. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini salah satu font sans serif yang sering saya pakai. Nah, ini keren sih bentuknya. Kadang saya harus menyesuaikan spasinya, misalkan antara T dan E ya, E ke K dan K ke S. Ini kan spasinya agak berbeda. Jadi kita bisa atur dulu ya. Nah, ini saya kasih trik. Kita duplikat dulu, kita jadikan dia sebagai image ya, teman-teman ya. Jadi jangan biarkan dia tetap menjadi font terus sekedar ditambah spasinya, bukan. Ya, kita bisa menggunakan program Photoshop, kita create a new layers di sini ya, kita tekan shift, tahan dan klik teksnya ya, sehingga semua terdrag, semua terseleksi. Jadi layarnya sudah jadi berwarna biru semua ya, antara
layer font dan new layer kosong tadi. Lalu kita klik kanan, merge. Ya, kita merge ya. Kita merge layer. Mana ini? Merge layer. Nah, kita klik layer satunya, lalu klik kanan, merge layer. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi objek atau menjadi grafik ya, menjadi kurva. Nah, sekarang kita seleksi bagian T-nya. Ya, kemudian kita bisa pilih kursor atau kita bisa pilih anak panah yang di keyboard. Kita arahkan ke kiri. Ya, kita pastikan jarak antara T dan E sama dengan jarak seperti E dan K. Begitu juga jarak dari K dan S. Nah, sehingga lebih elegan dan sesuai. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, trik dalam menata huruf. Nah, ini salah satu contoh dulu sebelum kita masuk ke penataan dan metode pemilihan font yang lebih lanjut. Kita fokusnya ke pemilihan mengenal jenis huruf dulu. Oke, kita coba cari jenis yang lain. Nah, ini masuknya apa ini? Ya, sudah ketahuan ya. Di luar klasifikasi kategori sans serif dan serif. Ini juga sama, apalagi ini ya, ini hanya icon. Nah, ini juga masuknya di luar itu. Nah, ini termasuk bis gotik ya, font gotik. Ini masuknya sans serif tentunya ya. Nah, ini bisa klasifikasi punya lengan dan kaki, tapi ada yang nggak punya lengan dan kaki. Nah, ini huruf E-nya nggak punya, tapi yang lain punya. Ya, berarti ini termasuk di luar kategori serif dan sans serif. Nah, ini jelas-jelas semuanya nggak punya lengan dan kaki. Berarti masuk kategori huruf sans serif. Jadi diingat-ingat ya, serif itu yang punya lengan dan kaki, sans serif berarti tanpa serif, berarti tidak memiliki lengan dan kaki. Nah, ini ketahuan ya, mirip tadi. Nah, perhatikan. Coba teman-teman tebak sendiri ya, font yang saya scroll ini ya, apakah jenis serif atau sans serif? Silahkan kalian tebak sendiri. Gimana? Sudah bisa nebak? Oke, jadi sering-seringlah latihan, sering-seringlah mengamati ya teman-teman ya. Jadi seorang desainer itu memang orang yang berkewajiban untuk sering mengamati. Ya, dengan pengamatan itu kalian menambah wawasan dan perbendaharaan visual. Sehingga saat kalian ditugaskan oleh klien atau mungkin instansi kalian atau perusahaan kalian dalam menciptakan karya desain, ya, di luar konsep kalian sudah memiliki wawasan yang luas. Ya, kalau perlu kalian catat, ini font apa, ini jenis apa, ini visual apa. Atau kalian mencatat ide-ide, ya, font apa yang mudah dipadukan, ya,
dengan objek ini kira-kira font apa, dengan konsep ini, tema ini, font apa yang sesuai. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin di pertemuan keempat ini fokusnya ke jenis font serif dan sans serif dulu. Semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir